Di kota tua Yerusalem, di antara dinding-dinding batu yang telah menyaksikan ribuan tahun sejarah, terbentang sebuah jalan suci bernama Via Dolorosa, Jalan Derita. Di jalan inilah Yesus berjalan menuju salib, dan perjalanan itu berhenti. Bukan dengan sorak, bukan dengan kata-kata, melainkan dalam keheningan seorang ibu. Inilah tempat, menurut tradisi Kristen kuno, di mana tubuh Yesus yang telah wafat diturunkan dari salib dan diserahkan ke dalam pangkuan Maria. Kitab suci mencatat bahwa setelah Yesus wafat di kayu salib, seorang murid rahasia bernama Yusuf dari Arimatea bersama Nikodemus meminta izin kepada Pontius Pilatus untuk menurunkan tubuh Yesus. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea meminta mayat Yesus. Injil Yohanes 19 ayat 38. Waktu sangat terbatas, hari Sabat hampir tiba. Tubuh Yesus harus segera diturunkan dan dimakamkan. Di tengah kesibukan itu, Maria berdiri di dekat salib. Injil tidak mencatat kata-katanya, tetapi tradisi. Gereja mula-mula meyakini satu hal, Maria ada di sana. Tidak berasal dari satu ayat Injil tunggal, melainkan dari tradisi hidup gereja yang diwariskan melalui kesaksian pesiarah Kristen sejak abad keempat, liturgi Jumat Agung Gereja Katolik dan Ortodoks, devosi Via Crucis yang berkembang kuat sejak abad pertengahan. Peristiwa ini dikenal dalam sejarah seni dan iman Kristen sebagai sebuah gambaran abadi tentang ibu yang memangku anak yang wafat. Lokasi hari ini berada di area dekat Gereja Makam Kudus, wilayah yang secara historis diidentifikasi sebagai Golgota. Paku dicabut perlahan, tubuh Yesus yang tak bernyawa diturunkan. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan. Ketika tubuh itu diserahkan kepada Maria, ia menerima kembali anak yang dahulu ia kandung, ia susui, ia besarkan. Namun kini, dingin diam terluka. Nubuat yang pernah diucapkan Simeon kini tergenapi, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Lukas 2 ayat 35, pedang itu bukan dari besi, melainkan kehilangan yang tak terucapkan. Bagi gereja, bukan hanya tentang duka, melainkan iman yang bertahan dalam kegelapan. Maria tidak melarikan diri, tidak menyangkal salib, tidak kehilangan kepercayaan. Ia berdiri sebagai ibu yang setia, gambar gereja yang menderita, manusia yang percaya, bahkan ketika harapan terlihat mati. Di pangkuannya, Yesus tidak hanya diserahkan sebagai anak, tetapi sebagai korban bagi dunia. Selama lebih dari 1000 tahun, jutaan pesiarah dari seluruh dunia berhenti. Mereka membawa duka, kehilangan, air mata, pertanyaan hidup. Dan di tempat ini, mereka belajar bahwa Allah tidak jauh dari penderitaan manusia. Ia hadir, dia dipeluk. Ia ikut menderita, keheningan terakhir sebelum penguburan. Belum ada kebangkitan, belum ada kemenangan. Namun iman tetap berdiri di pangkuan Maria, kematian tidak berkuasa penuh. Karena dari tubuh yang sunyi ini, kehidupan akan bangkit pada hari ketiga. Dan Via Dolorosa tidak berakhir di salib, melainkan menuju terang. Berbahagia bagi kita semua yang beriman, Tuhan Yesus Kristus sungguh hidup sebagai manusia. Jangan lupa like, share, komen, dan follow.